Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yalda Oktaviani. NIM saya 10123009 dengan dosennya itu Bapak Rizal SNM. Nah, di sini saya akan membahas satu materi yang dimana itu ada penagihan pajak, keberatan dan banding. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak bila jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKDT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenal sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang harus masih dibayar dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan yang dihitung penuh. Tindakan penagihan pajak apabila hutang pajak yang disampaikan lewat surat ketetapan pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi akan dilakukan tindakan penagihan pajak, yang dimana di sini akan dikeluarkan surat teguran. Hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran akan diterbitkan surat teguran. Surat teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 hari dari tanggal terbit. Yang kedua ada surat paksa. Hutang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, diterbitkan surat paksa yang diberitahukan ke jurusita pajak yang dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp50.000. Hutang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak. Selanjutnya ada surat sita. Hutang pajak dalam waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan Rp100.000 atas barang yang disita, maka diberi sanksi kita. Selanjutnya ada lelang. Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak yang juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa nasional 2 kali untuk barang tidak bergerak dan 1 kali untuk barang bergerak. Selanjutnya ada daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Daluarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila yang pertama diterbitkan surat paksa, adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan karena wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena dilakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Penagihan seketika dan sekaligus. Pihak Puskus dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa harus dilakukan tindakan jika yang pertama ada penanggung pajak akan meninggalkan negara Indonesia untuk selamanya. Penanggung pajak mendatangkan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan yang dilakukannya di Indonesia. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Penanggung pajak tidak memenuhi persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Selanjutnya ada keberatan. Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak
yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas yang satu ada surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang ketiga surat ketetapan pajak berlebih bayar, yang keempat surat ketetapan pajak nihil, dan yang kelima pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Langkah-langkah dalam pengajuan keberatan: diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Lalu wajib menyebutkan nominal jumlah pajak yang terhutang atau jumlah yang dipotok dan dipungut. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga. Satu keberatan harus diajukan oleh 1 tahun atau masa pajak. Wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang disetujui. Permintaan penjelasan atau pemberian keterangan tambahan, yang dimana yang ke-1 ada untuk keperluan pengajuan keberatan, wajib pajak dapat meminta penjelasan atau keterangan tambahan dan kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis. Hal-hal ini menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan. Yang kedua, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Jika melebihi jangka waktu 12 bulan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Tata cara pengajuan permohonan banding. Apabila wajib pajak tidak puas atau belum puas dengan ketentuan yang diberikan atas keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Yang dimana di sini ada tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima. Yang ketiga, dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Yang keempat, wajib pajak yang mengajukan banding jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Dan yang kelima, jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak. Pengurangan dan penghapusan sanksi. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak: 1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Yang ketiga, mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak yang tidak benar. Lalu di sini ada gugatan. Wajib pajak dapat mengajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak, yang dimana yang ke-1 ada pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam perundang-undangan perpajakan. Yang keempat, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitnya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peninjauan kembali. Apabila pihak yang bersangkutan tidak puas atau belum puas dengan putusan pengadilan pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dan hanya dapat diajukan 1 kali. Alasan-alasan peninjauan kembali. Putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat. Terdapat bukti tertulis baru dan penting dan bersifat menentukan. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut.
ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya. Putusannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya, penagihan pajak, keberatan, dan banding merupakan proses penting dalam pengelolaan pajak. Pemahaman dasar hukum dan prosedur yang penting, dan wajib pajak harus memahami atas kewajibannya. Sekian pembahasan yang dapat saya bahas di bab ini. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi